Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu, tetap semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Ada beberapa kode etik yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara rinci, hanya saja secara global atau universal. Untuk saya ada kode etik yang bahwa tidak setiap sesuatu yang diketahui itu mesti diberitahukan kepada orang yang bertanya. Atau begini, anggap misalnya peramal, misalnya. Jadi tidak harus memberitahukan sesuatu yang buruk kepada orang yang ingin diramal. Bahkan mesti menyembunyikan hal tersebut sehingga tidak membuat orang yang bertanya itu khawatir, tidak membuat orang yang bertanya itu tegang, tidak membuat orang yang bertanya itu takut. Jadi ketika ada ketika ada sesuatu yang mungkin buruk terjadi, atau yang mungkin sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang bertanya, itu kita tidak harus memberitahukan. Ketika itu mungkin buruk bagi jiwa yang bertanya, kita hanya memberi motivasi saja, memberi semangat, memberi roh semangat. Ketika sesuatu itu berhubungan dengan keburukan misalnya, atau berhubungan dengan akan terjadi sesuatu hal yang kurang baik bagi orang yang bertanya, itu tidak mesti kita utarakan. Seperti hal misalkan dalam rumah tangga misalkan ya, tidak mesti. Seperti hal penyakit misalkan, kita hanya memberi semangat saja untuk sembuh, rumah tangga itu untuk bersatu kembali, untuk damai. Atau orang yang bersengketa, itu kita hanya memberi masukan saja, motivasi agar berdamailah, agar menyatu, agar tidak terjadi tidak terjadi kekurang harmonisan, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Kita hanya mencegah itu. Jadi salah satu kode etik yang digunakan lah misalkan oleh peramal atau pengobat, maksudnya yang berprofesi sebagai orang yang mengobati, maksudnya itu ketika hal buruk itu, hal yang tidak menyenangkan akan menimpa terhadapnya atau sudah menimpa terhadapnya, kita tidak harus mengutarakan hal tersebut, kecuali hal tersebut membawa motivasi yang baik. Misalkan, wah ini Anda disantet nih. Jadi kita mesti melihat jiwanya. Oh, Anda disantet. Tapi kita harus memberi jalan keluarnya juga dari itu semua, yang mungkin cocok, yang mungkin berguna. Atau begini bahasanya, jadi tidak begitu baiknya menurut saya ya. Jadi baiknya bahasanya tuh mungkin
bentengi saja diri Anda dengan hal-hal yang baik, sehingga dia tidak bagaimanalah pokoknya tidak berpikir suudon bahwa dia tuh terkena santet, bahwa dia tuh disantet. Misalkan ini bahwa dia tuh terkena roh jahat misalkan. Nah, bagaimana itu mencegah sehingga dia tuh tidak down, pokoknya begitu. Jadi kode etik itu mungkin baik kita pakai ya. Bagaimana tuh caranya kalau pasien tuh misalnya, bagaimana tuh caranya agar dia itu sembuh, bagaimana caranya agar dia tuh bangkit kembali. Mentalnya tuh jangan diserang mentalnya tuh. Jadi justru mesti dibangkitkan tuh mentalnya tuh. Mesti dikuatkan lagi. Ketika hal tersebut misalkan yang terlihat oleh seorang peramal atau orang yang berprofesi sebagai orang yang suka mengobati, misalkan terlihat ada yang kurang baik nih akan menimpa atau telah menimpa. Nah, seorang peramal atau orang yang berprofesi sebagai yang mengobati, itu baiknya tidak dibicarakan hal tersebut, tidak dibicarakan, dan kita kasih saja bentengnya dan motivasi dengan kata-kata atau kalimat yang bisa memperkuat dirinya, yang bisa memperkuat jiwanya, yang bisa memperkuat pikirannya, yang bisa memperkuat akalnya, yang bisa memperkuat benteng di dalam dirinya, sehingga hal tersebut tidak terjadi. Begitu. Minimal begini, berdoa saja yang terbaik, minimal begitu ucapannya. Mudah-mudahan saja. Jadi mudah-mudahan ini bukan kata ragu, kata harapan. Mudah-mudahan ini, moga-moga saja sehat kembali, moga-moga saja kebaikan yang akan turun kepada Anda. Mudah-mudahan saja keberkatan. Moga-moga saja Anda selalu dilindungi dari setiap mata jahat atau semangat jahat. Selalu dilindungi dengan terus memohon kepada Yang Maha Kuasa. Pokoknya kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa membawa kekuatan bagi yang bertanya, begitu. Dipahami mungkin ya. Semoga sehat selalu dan mendapat berkat. Amin.